pasangan Ganjar Mahfud dengan pasangan Anies dan Caimin itu akan bersaing ketat mereka untuk mencapai runner up. Tapi apabila untuk timnya Pak Prabowo itu bisa menggenjot dan melesat naik, maka untuk Pilpres 2024 satu putaran dan Pak Prabowo Gibran akan melaju ke istana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Sampurasun, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Sahabat T2 TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala puji hanyalah milik Allah Rabbi yang senantiasa melimpahkan nikmat kepada kita semuanya. Nikmat yang terpenting adalah nikmat sehat walafiat, sehingga kita masih dapat ketemu lagi di channel ini, insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun teman-teman, sebelum menyimak video ini sampai selesai, bagi teman-teman yang telah melakukan subscribe, like, komen, dan share, saya doakan teman-teman semuanya disehatkan jiwa dan raganya, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, dan insya Allah mendapatkan uang tak terduga 100 miliar rupiah. Amin ya Rabbal Alamin. Teman-teman semuanya, masa kampanye semakin meriah, semakin panas ya teman-temannya. Dan beberapa lembaga survei pun ingin menunjukkan penampilan elektabilitas para calon presiden untuk mengikuti kontestasi pada tahun 2024 nanti. Beberapa lembaga survei memperkirakan kontestasi pada Pilpres 2024 bakal digelar dalam 2 kali putaran ya teman-teman ya. Pasangan Prabowo Gibran hampir dipastikan berpeluang besar yang akan lolos ke babak selanjutnya. Sedangkan pasangan Anies, Caimin, dan Ganjar Mahfud MD masih harus bersaing ketat untuk dapat melaju ke putaran selanjutnya, di mana sejumlah survei menunjukkan bahwa dua paslon tersebut saling menyalip satu sama lain, terutama di beberapa wilayah pemenangannya. Misal ya, survei Litbang Kompas terbaru menunjukkan bahwa elektabilitas Anies Caimin menyalip Ganjar Mahfud secara tipis. Di sisi lain, keduanya juga bersaing ketat di Jawa Timur berdasarkan hasil temuan Lembaga Survei Indonesia. Namun Pilpres 2024 untuk satu putaran masih mungkin bisa tercapai. Karena apa ya? Karena untuk masa kampanye masih sekitar 2 bulan lagi. Seperti yang kita ketahui, satu paslon harus memenangkan lebih dari 50% suara untuk memenangkan pemilihan presiden atau Pilpres dalam satu putaran di tahun 2024 nanti. Dari berbagai sumber informasi yang kami dapatkan, setidaknya 5 lembaga survei menemukan bahwa pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Gibran menikmati posisi elektabilitas tertinggi dengan jarak cukup lebar dari 2 paslon lainnya, yakni nomor urut 1 Anies Caimin dan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Namun saat ini elektabilitas Prabowo Gibran dari berbagai lembaga survei masih belum mencapai 50%. Perlu digenjot lagi supaya melejit untuk mencapai satu putaran supaya hasilnya bisa melebihi 50%. Dari berbagai sumber media online yang kami dapatkan, berikut ini hasil temuan 5 lembaga survei elektabilitas Prabowo Gibran menempati posisi teratas. Kita lihat nomor 1 lembaga survei Litbang Kompas. Litbang Kompas melaksanakan survei elektabilitas Capres-Cawapres pada periode 29 November sampai dengan 4 Desember 2003. Hasilnya sebagai berikut. Prabowo Gibran 39,3%,
Anies Caimin 16,7% dan Ganjar Mahfud sekitar 15,3%. Nah, di sini terlihat ya, untuk Ganjar Mahfud bisa disalib oleh pasangan Anies dan Caimin. Sedangkan yang kedua, survei LSI. LSI melaksanakan survei elektabilitas Capres-Cawapres pada periode 3 sampai dengan 5 Desember 2023. Gimana hasilnya kita lihat ya. Prabowo Gibran itu 45,6%, Ganjar Mahfud MD 23,8%, dan Anies Caimin 22,3%. Kemudian yang ketiga adalah indikator politik. Indikator politik melaksanakan survei elektabilitas Capres dan Cawapres pada periode 23 November sampai dengan 1 Desember 2023. Hasilnya adalah Prabowo Gibran 45,8%, Ganjar Mahfud MD 25,6%, sedangkan Anies Baswedan dengan Muhaimin Iskandar adalah 22,8%. Kemudian yang keempat adalah Poltreking Indonesia. Poltreking Indonesia melakukan survei nasional pada 28 Oktober sampai dengan 3 November 2023 yang menghasilkan bahwa Prabowo Gibran 40,2%, Ganjar Mahfud MD 30,1%, sedangkan Anies Caimin itu 24,4%. Kemudian yang kelima adalah lembaga SMRC atau Saiful Mujani Research and Consulting. Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC melakukan survei nasional pada 2 sampai 8 Oktober 2023. Bagaimana hasilnya? Prabowo Gibran 36%, Ganjar Mahfud MD 33,1%, sedangkan Anies Caimin 23,5%. Bila kita lihat dari 5 lembaga survei ini, dan apabila untuk masing-masing capres dengan stagnan seperti ini ya, maka bisa dipastikan bahwa untuk pemilihan presiden akan mengalami 2 putaran. Namun apabila dari paslon nomor 2 yaitu Prabowo Gibran mengalami kenaikan secara signifikan atau minimal 6% dari hasil yang sekarang ya teman-teman ya, akan dimungkinkan sekali untuk paslon Prabowo Gibran bisa menang 1 putaran. Dan untuk pasangan Ganjar Mahfud dengan pasangan Anies dan Caimin itu akan bersaing ketat mereka untuk mencapai runner up. Tapi apabila untuk timnya Pak Prabowo itu bisa menggenjot dan melejit, melesat naik, maka untuk Pilpres 2024 1 putaran dan Pak Prabowo Gibran akan melaju ke istana. Oke teman-teman semuanya, demikianlah temuan 5 lembaga survei elektabilitas Prabowo Gibran yang menempati posisi teratas. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya buat diri pribadi saya. Kebenaran itu datangnya dari Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari lembaga survei. Lembaga survei hanyalah merupakan analisa dan sebagai bahan pertimbangan untuk para tim-tim capres yang mengikuti Pilpres tahun 2024. Survei bukan merupakan angka yang pasti, tapi itu merupakan perkiraan. Tapi kalau tidak berhati-hati, hasil survei bisa terbukti. Jangan lupa teman-teman ya, sedangkan subscribe kalian, semoga menjadi ladang amal jariah buat kalian semuanya. Sampai ketemu lagi dengan saya di video saya selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.